Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang Kesultanan Langkat, sejarah, perkembangan, dan raja-raja. Kesultanan Langkat merupakan kerajaan Islam yang pernah memerintah di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sejak abad ke-16. Kesultanan Langkat menjadi makmur karena dibukanya perkebunan karet dan ditemukannya cadangan minyak di Pangkalan Brandan. Selain itu, kesultanan ini disebut sebagai negara monarki paling tua di antara monarki-monarki Melayu di Sumatera Timur. Sejarah berdirinya Kesultanan Langkat merupakan penerus Kerajaan Aru, yang hancur karena ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh. Setelah berhasil menyelamatkan diri dari serangan Kesultanan Aceh, seorang Panglima Delhi bernama Dewa Sahdan mendirikan sebuah komunitas pada 1568. Komunitas tersebut kemudian berkembang yang menjadi cikal bakal Kesultanan Langkat. Nama Langkat sendiri berasal dari nama sebuah pohon yang menyerupai pohon langsat. Dewa Sahdan memerintah Kesultanan Langkat dari 1568 hingga 1580. Perkembangan Raja ketiga Langkat, yaitu Raja Kahar tahun 1612 sampai tahun 1673, merupakan penguasa yang merintis perpindahan ibu kota ke Langkat. Sehingga pada masa pemerintahan Raja Kahar inilah, Kesultanan Langkat mulai menunjukkan kedaulatannya. Setelah Raja Kahar meninggal pada 1673, tahta kerajaan jatuh ke tangan putranya yang bernama Badiuzaman. Pada masa Raja Badiuzaman inilah, Langkat mulai menaklukkan daerah sekitarnya dengan cara-cara damai hingga ia meninggal pada 1750. Raja Badiuzaman kemudian digantikan oleh Raja Hitam, yang pemerintahannya diwarnai oleh serangan kerajaan Siak. Raja Hitam yang mengungsi terpaksa mengungsi ke Delhi, melakukan konsolidasi untuk mencari bantuan guna menyerang kembali kerajaan Siak. Namun, ketika perjalanan hendak menyerang Siak, Raja Hitam meninggal pada 1818. Setelah perang dengan Siak berakhir, pada 1855, Aceh menyerang Langkat yang saat itu dipimpin oleh Tuanku Sulan Haji Musa. Perang tersebut dimenangkan oleh Aceh, yang ditandai dengan pengakuan Tuanku Haji Musa atas gelar Pangeran Indra di Raja Amir sebagai pahlawan Aceh. Masa kolonial Belanda. Setelah selesai perang dengan Aceh, pada 1883, seorang administrator Belanda bernama Ailco Zelker Johannes Groninger menemukan konsesi minyak bumi di Telaga Said, Pangkalan Brandan. Dengan temuan itu, Tuanku Sultan Haji Musa kemudian memanfaatkannya untuk mengisi perekonomian Langkat. Akan tetapi, pada 1892, kilang minyak Royal Dutch yang menjalankan usaha eksploitasi mulai melakukan produksi massal. Berkat ditemukannya ladang minyak tersebut, pihak Kesultanan Langkat menjadi kaya raya akibat pemberian royalti hasil produksi minyak dalam jumlah besar. Bersama Kesultanan Siak, Kesultanan Kutai Kartanegara, dan Kesultanan Bulungan, Langkat menjadi salah satu negeri terkaya di Hindia Belanda saat itu. Ketika Kesultanan Langkat pada masa jayanya, Tuanku Haji Musa meninggal pada 1893, dan tahta kerajaan jatuh ke tangan Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah tahun 1893 sampai tahun 1927, Langkat menjalin kontrak politik dengan Belanda pada 1907. Dalam perjanjian itu, batas wilayah Kesultanan Langkat ditetapkan meliputi Pulau Kumpei, Pulau Sembilan, Tapak Kuda, Pulau Masjid dan pulau-pulau kecil di dekatnya, Kejuruan Stabat, Kejuruan Bingai, Binjai, Kejuruan Selesai, Kejuruan Bahorok, daerah dari Datu Lepan, dan daerah dari Datu Besitang.
Pendudukan Jepang pengganti Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah adalah Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah tahun 1927 sampai tahun 1948. Pada masa pemerintahannya, tentara Kekaisaran Jepang masuk dan membuat Belanda mundur. Sejumlah catatan menunjukkan penderitaan rakyat Langkat saat itu. Rakyat diperas dan diperbudak untuk mengerjakan proyek-proyek Jepang hingga kemerdekaan Indonesia. Masa kemerdekaan Indonesia ketika proklamasi dibacakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kabar bahagia itu belum sampai ke Kesultanan Langkat. Baru pada Oktober, kabar kemerdekaan sampai ke Kesultanan Langkat dan rajanya, Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah, segera menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Setahun kemudian, bersamaan dengan meletusnya revolusi sosial yang didukung pihak komunis pada 1946, Kesultanan Langkat terguncang kedaulatannya. Keadaan itu semakin diperparah setelah Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah wafat pada 1948. Setelah era Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah, Sultan di Langkat praktis kehilangan kekuasaan politiknya dan hanya bertahta sebagai pemangku adat dan kepala keluarga kerajaan hingga sekarang. Raja-Raja Kesultanan Langkat, Dewa Sahdan, tahun 1568 sampai tahun 1580. Dewa Sakti, tahun 1580 sampai tahun 1612. Raja Kahar, tahun 1612 sampai tahun 1673. Raja Badiuzaman bin Raja Kahar, tahun 1673 sampai tahun 1750. Raja Kejuruan Hitam, tahun 1750 sampai tahun 1818. Raja Ahmad, tahun 1818 sampai tahun 1840. Tuanku Sultan Haji Musa Al-Khalid Al-Mahadiyah Muazzam Shah, tahun 1840 sampai tahun 1893. Tuanku Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah, tahun 1893 sampai tahun 1927. Tuanku Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah, tahun 1927 sampai tahun 1948. Tengku Ata'ar bin Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah, tahun 1948 sampai tahun 1990. Tengku Mustafa Kamal Pasha, tahun 1990 sampai tahun 1999. Tengku Dr. Herman Shah, tahun 1999 sampai tahun 2001. Tuanku Sultan Iskandar Hilali Abdul Jalil Rahmat Shah Al-Hajj, tahun 2001 sampai tahun 2003. Tuanku Sultan Azwar Abdul Jalil Rahmat Shah Al-Hajj, 2003 sekarang. Wallahu alam bishawab. Demikianlah sejarah singkat Kerajaan Langkat. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.